Selamat datang di tutorial part 2 untuk membuat game platformer di Godot 4 versi 4. Jadi kemarin kalian telah mempelajari cara membuat karakter, membuat platformnya, dan membuat backgroundnya ya, dan membuat animasinya. Jadi kemarin kita sudah bisa membuat karakter bergerak seperti ini, bisa meloncat dan membuat beberapa objek di layar kita ini. Kita juga sudah membuat kamera sehingga kamera ini mengikuti playernya ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa hal lain, yaitu pertama-tama kita akan membuat objek yang ingin dikoleksi. Jadi kalau kalian ingat game Sonic misalnya ya, itu kan ada koin-koin yang ingin dikumpulkan. Nah, mungkin di game ini kita akan juga mengumpulkan beberapa objek, misalnya buah atau apel begitu ya. Kalau dikumpulkan kemudian akan menambahkan skornya. Nah, kemudian juga kita selanjutnya akan menambahkan musuh, yang musuh nantinya bisa kita hancurkan, dan kita juga bisa kalau kena bisa ngerestart gamenya gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin kita akan membuat global variable untuk menyimpan skornya, dan juga kita akan membuat transisi scene-nya. Jadi misalnya kita kalau sampai di sini titik finishnya, kita akan meloncat ke scene selanjutnya gitu ya. Nah, baik, kita akan lanjut ke membuat collectible-nya atau yang ingin dikumpulkan gitu. Jadi pertama-tama kita akan membuat objek sini. Nah, ingat kalau yang kita ingin kumpulkan itu berarti nanti kita akan mendeteksi apakah si player ini nyentuh dia ya. Jadi itu biasanya bagusnya menggunakan area 2D. Ini ya. Area 2D-nya kita namakan ini jadi buah misalnya ya, buah. Kemudian kita akan nambahkan sprite-nya, animated sprite. Kemudian kita akan membuat collision detection-nya, collision shape 2D ya. Nah, kemudian kita akan mencari sprite yang akan dipakai ya, di item, kemudian fruits. Ini silahkan pilih salah satunya. Misalnya saya akan pakai apel. Kemudian saya juga mungkin akan ambil ini. Jadi ketika dia diambil oleh playernya, akan muncul animasi seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat animasinya, new sprite frames. Kemudian pilih sini, defaultnya ya pilih yang tadi itu. Mana itu ya? Nah, ini ya, apel. Nah, silahkan pilih yang apel. Nah, dari sini pilih vertikal 1, kemudian horizontalnya naikkan sampai semuanya terpilih. Ya, seperti ini ya. Select all, kemudian add frames. Nah, ini kita sudah bisa lihat di atas ini. Mungkin agak kecil, jadi kita transform sini jadi 2,5 deh. Nah, kita lihat animasinya. Ini ya, mungkin akan perlu dipercepat. Nah, kayak gini ya. Oke ya. Kemudian kita mungkin akan nambah animasi satu lagi. Jadi ini mungkin jadi collected. Jadi pas dia playernya mengambil, dia akan menampilkan animasi ini, collected. Kemudian pilih ini collected. Nggak kelihatan ya, kelebihan kayaknya ya. Ini select all, ini ya, kemudian add frames, naikkan framenya ya, gini, mungkin kayak gini ya. Oke. Nah, dari sini kemudian kita pilih yang defaultnya, jadikan dia sebagai autoplay on load. Jadi dia akan otomatis ke sini dulu. Nanti kalau misalnya sudah diambil oleh playernya akan menjalankan animasi yang di atas ini. Nah, kemudian kita akan buat collision shape-nya. Pilih ini.
kemudian pilih circle ya, mungkin kayak gini ya. Nah, dari sini kita sudah bisa kita buatkan script dulu. Kemudian kita mau si buah ini pilih node ya. Kemudian body enter ya, supaya mendeteksi bahwa apakah playernya kena dia. Masuk ke buah, kemudian pilih ini delete if body is player, maka dia queue free ya, jadi hancur gitu. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah dia sebagai scene, save dia sebagai scene, jadi kita bisa duplikasi. Nah, misalnya saya taruh di sini satu, kemudian kalau mau nambah ke sini silahkan begini saja, pilih yang sudah di save tadi, ini kan buat tscn ini kan yang sudah di save, bisa ditarik ke dalam sini. Nah, dia otomatis akan kebuat jadi ada buah dua di sini ya. Nah, kalau mau nambah gitu saja, tinggal nambah seperti ini, nambah juga seperti ini, dan seperti ini mungkin ini ya. Nah, sini kita save, kita sudah bisa coba. Nah, gini ya. Nah, itu ya. Pas kita kena playernya, dia akan hancur. Nah, gitu. Nah, adapun kalau misalnya ini ya, kita mau ubah animasinya, ya gini, tinggal gini. Sebelum dia queue free, kita pilih ini dulu ya. Nah, kemudian ini kita jadikan referensi. Silahkan jadikan referensi sprite 2D-nya. Nah, dari sini kita pilih animation. Kemudian ini collected. Gini ya. Nah, kemudian kita perlu juga memberikan sinyal dari animasinya. Nah, animation finish, supaya dia ketahuan ketika animasinya sudah finish si collected ini akan menghancurkan buahnya gitu. Jadi animation finish kita kirimkan ke buah. Nah, nanti queue free-nya masuk ke dalam sini. Nah, kemudian yang collected ini kita perlu ubah di sini, jadi dia nggak looping ya. Ini kan kalau misalnya yang biasa ini kan looping dia. Kalau yang hancur kan dia cuma satu kali saja, jadi tidak perlu di looping. Jadi ini perlu diingat, ini penting ya, animation looping. Kemudian di save. Nah, coba kita jalankan ya, ya hilang ya, dan muncul setelah kita kena, animasinya muncul, dan setelah animasinya muncul, animasi selesai, bendanya akan hancur gitu ya. Oke, berarti buah sudah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat musuhnya. Nah, musuh ini, atau pertama-tama kita gini dulu deh, buah ini kan banyak ini, berantakan ya. Mungkin kita perlu masukkan dia menjadi suatu, digrupkan dia sebagai node. Jadi kita perlu repair ke dalam sebuah node. Jadi kita perlu dia reparent to new node. Nah, tinggal pilih saja node yang biasa. Nah, ini jadi buah. Jadi sini kan kita sudah bisa, atau koleksi buah deh, koleksi buah. Jadi kita tutup saja. Jadi kita bisa mengatur supaya tidak terlalu berantakan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat musuhnya. Nah, musuhnya ini kita bisa buat dengan cara pakai rigid body. Nah, rigid body 2D ini digunakan ketika kita tidak kontrol objeknya. Jadi bergerak sebagai karakter body 2D, tapi yang tidak digerakkan oleh player, Jadi dia menggunakan rigid body 2D, sama-sama dia turunan dari body 2D. Kemudian buat animated sprite-nya dan buat collision shape-nya. Ini ya.
Nah, dari sini musuhnya kita bisa ambil di folder yang ini. Kemarin kan kalian saya suruh download Pixel Adventure 1 dan Pixel Adventure 2. Nah, Pixel Adventure 2 ini isinya dalamnya ada musuh-musuh semua. Nah, silahkan mau pilih yang mana musuhnya. Misalnya saya di sini pakai yang Angry Pig ini, Angry Pig. Nah, saya pilih yang ini. Masukkan ke dalam sini. Nah, ini kalau bagusnya kalian tambahkan namanya Pig di sini ya, karena kalau tidak salah ada juga yang idle juga ini. Si playernya juga idle namanya ya, supaya bisa membedakan kita namakan jadi beda begini. Ini juga sebenarnya sama ya, ini sama ini cuma saya copy terus saya tambahkan namanya kayak gini. Saya copy kemudian paste. Nah, ini kalian ganti namanya gitu ya, supaya bisa dibedakan. Gampang kalian cari juga di sini. Tadi sudah dimasukkan idle, kemudian saya masukkan yang hit. Yang ini. Nah, di sini kalian nanti sudah bisa pakai. Pilih animation, kemudian use sprite frames. Yang default ganti jadi idle. Kemudian dia auto load. Kemudian pilih si yang tadi idle yang Pig. Yang ini ya. Jadi 1, ini jadi ya ini 9. Select all, add frames. Nah, ini ya. Kita naikkan frame rate-nya. Ya, gini ya. Makin diperlambat sedikit. Nah, kemudian scale-nya kita mau jadi 2,5 atau 2 deh, terlalu besar kayaknya. Nah, gini ya. Kemudian kita buat animasi baru lagi, hit. Kita pilih yang sudah dimasukkan tadi. Nah, ini jadi 1, kemudian ini jadi 5, kemudian select all. Nah, ada ya. Oke. Nah, kemudian kita buat collision shape-nya. Kita pilih yang kotak deh. Kita sesuaikan dengan ukurannya. Gini ya. Kemudian di save. Nah, rigid body ini tidak punya apa ya, ngedeteksinya itu karena dia rigid, jadi tidak bisa masuk ke areanya ini. Dia cuma ngedeteksi kalau misalnya playernya kena dia nge-stop di sini, tapi tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi tidak ada area enternya. Jadi kalau begitu kita perlu membuat area 2D di dalamnya, area 2D sebagai yang mendeteksi kalau playernya kena dia gitu ya. Kemudian tambahkan di sini collision shape. Jadi collision shape-nya ada 2, yang di atas ini sebagai boundary-nya, jadi yang kita tidak bisa playernya nggak bisa masuk ke dalam, dan buat juga untuk deteksi playernya apakah dia kena atau tidak. Jadi 2 ya. Nah, di sini buat rectangle. Nah, ini kita perlu buat dan lebih besar sedikit lah supaya dia bisa kedeteksi. Nah, jadi kalau playernya pas masuk ke dalam sini, dia akan ngedeteksi ngedeteksi bahwa playernya masuk ke area dari rigid body 2D ini. Nah, kemudian kita buatkan script. Oke. Nah, ini kita bisa juga buatkan sebagai save branch as scene. Jadi kita bisa ganti dulu namanya deh. Jadi musuh misalnya ya. Musuh. Ini ya. Kemudian di save sebagai musuh tscn. Nah, ini kita sudah bisa tarik ke bawah. Saya taruh di sini.
Kemudian kalau mau ditaruh jangan ya, tinggal ditaruh saja begini dari sini. Ingat, kalau mau menambahkan objek ke dalam scene-nya, tambahkan saja dari file system, tarik ke dalam sini. Misalnya ini ya, tadi kan kita sudah save sebagai musuh, kita tinggal tarik gini, musuh, tarik ke sini, misalnya ke sini atau di sini, dan taruh di sini. Ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Meskipun kita belum bisa buat apa-apa dari sininya, tapi dia sudah muncul. Oke, sekarang kita akan membuat behavior untuk si musuhnya ini. Jadi kita mau kalau musuhnya kita kena gini, gamenya akan nge-restart dari awal. Tapi kalau kita kena dari atas, kita akan bisa menghancurkan musuhnya. Kayak game Mario gitu ya. Kalau dari samping kita akan mati, tapi kalau misalnya dari atas, musuhnya yang mati gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut seperti itu. Pertama-tama kita akan membuat anunya dulu deh. Scriptnya dia akan dimodif, tapi pertama-tama kita kelompokkan dulu ini menjadi di dalam sebuah node. Ini node musuh, kumpulan musuh, jadi lebih teratur ya. Kemudian buka scene musuhnya, buka scriptnya. Nah, di sini kita akan membuat perilakunya. Jadi sama seperti buah. Jadi kalau kita kena akan nge-restart, tapi tidak musuhnya tidak hancur tapi akan nge-restart. Jadi kita lihat di sini, pilih area di musuh ini, pilih area 2D, kemudian pilih body enter, kemudian pilih musuh, kemudian if body is player. Nah, dari sini kita akan memikirkan perilakunya. Jadi kalau playernya kena musuh, berarti gamenya akan nge-restart ya. Tadi kan kita sudah pikirkan logikanya. Kalau kena ke sini berarti gamenya akan nge-restart. Kalau nge-restart berarti namanya itu get3 dot reload current scene. Ini ya. Coba. Tuh. Kalau kena dia akan nge-restart. Nah, tuh. Tapi kita maunya dia nge-restart kalau dia dari samping saja, tidak dari atas. Kalau dari atas kita maunya si musuhnya yang hancur. Jadi logikanya, ketika tinggi si playernya ini lebih tinggi dari sini ya, itu berarti dia bisa nge-restart. Tapi bagaimana cara tahunya bahwa si playernya lebih tinggi dari ini? Bisa saja gini saja. Jika si tinggi player dikurangi dengan tinggi si musuhnya ini sama dengan panjang ini, berarti kita ketahuan bahwa kita ini di atasnya si musuh ini gitu ya logikanya. Jadi kita pikirkan saja, berarti kita buat variabel baru, variabel offset. Jadi offsetnya dari player dan offset y nya sama dengan body dot position ya, position dot y kurang dengan position dot y, karena position si musuhnya ini position dot y. Nah, kita mau print dulu supaya ketahuan berapa kalau di atas dan berapa kalau di bawah. Print offset y. Ini ya. Kita mau ngecek berapa kalau di atas, berapa kalau di bawah. Nah, gini. Kalau kita dari atas kasih hilang dulu ini deh supaya nggak nge-restart dia. Nah, gini ya. Kalau dari samping berarti -3. Kalau dari atas berarti -55.
Oh, berarti ini kan kalau misalnya lebih tinggi berarti urut kan kalau ke atas itu negatif ya. Berarti kalau misalnya lebih besar dari 55, berarti saya di atasnya si musuh ini. Gitu ya. Berarti mungkin kita mau if offset Y ini lebih besar dari 55, lebih kecil dari minus 55, maka si musuhnya yang akan hancur. Berarti kita perlu menghancurkannya, berarti Q free ya. Q free else get rid cleansing. Artinya jika dia lebih kecil dari minus 55, berarti ini bisa min 3 ini, berarti gamenya akan ngerestart. Tapi kalau lebih besar dari minus 55, lebih kecil dari minus 55, bisa minus 56 sampai minus 60, itu berarti kita musuhnya yang akan hancur gitu ya. Nanti reload current scene, kita tes ini ya. Kalau dari samping, kalau dari atas kita hancurkan, kalau dari samping kita akan ya tuh, coba lagi. Kalau dari samping ngerestart, kalau dari atas hancur ya. Nah, mungkin juga kita mau kalau misalnya dia hancur, kita si playernya juga akan meloncat ke atas ya. Berarti mungkin gini ya, body dot terus itu y sama dengan minus 400. Coba deh kita loncat itu ya. Jadi kalau kita sudah hancur kan playernya akan loncat ke atas. Nah dari sini kita mau supaya ada animasinya, musuhnya hancur itu ada animasinya. Jadi kita perlu manggil ini animated spread 2D ini, kita taruh ke sini buat referensinya. Ingat buat referensi itu tarik ke sini, tekan Ctrl, lepas, terus animated spread 2D ini kita pilih di sini, kemudian animation, kemudian hit, gini ya. Kemudian sama seperti yang tadi, keyframe-nya itu setelah animasinya selesai. Berarti animasi ini kita perlu memanggil animation finish, pilih animation spread 2D, pilih node ya, dari animation spread 2D ini pilih node, kemudian animation finish, masukkan ke dalam musuh. Jadi di sini, nah sini jadi Q free. Nah dari sini dari hit ini kita perlu dia supaya enggak ngelooping. Ingat kalau dia enggak ngeloop, bagaimana cara taunya kalau dia enggak selesai ya. Kalau mau supaya ada selesainya itu hentikan loopnya. Nah kita coba, kalau kita injak dari atas just gitu ya, jadi bagus. Oke. Kemudian sampai sini, selanjutnya adalah mungkin menghitung skornya ya. Jadi kita mau kalau di levelnya ini di dalam sini ada ada skornya gitu. Nah kalau gitu berarti kita perlu membuat UI. Jadi buat UI untuk supaya di dalamnya itu ada window untuk menampilkan skornya. Add child, berarti canvas, buat canvas layer, jadikan canvas layer ini menjadi UI, klik kanan, kemudian canvas layernya isinya ada panelnya taruh di sini mungkin ya. Kemudian di dalam panel ini ada label. Nah label ini yang nantinya menyimpan tulisannya. Misalnya sini poin 0 ini ya. Kemudian ini center,
kemudian new level setting, fontnya jadi agak besar sedikit, mungkin 30 deh. Oke, jadi nanti dia ada di atas ini terus anunya, karena dia di dalam canvas layer, jadi windownya ini akan di atas ini terus. Jadi meskipun kita gerak, kita akan windownya akan tetap ada di sini, panelnya ya. Nah, selanjutnya kita akan, supaya ketika mengkoleksikan buah ini skornya akan menambah gitu ya. Jadi kita perlu menyimpan variabel point di dalam gamenya. Nah, di sini variable point biasanya, kalau ingat di pelajaran sebelumnya di Space Invader, Space Shooter, itu saya nyimpan skornya di dalam levelnya ini. Tapi ingat, kita kan di sini ingin membuat game performance supaya ada levelnya juga. Jadi ini level 1, mungkin ada level 2, level 3. Jadi kita mau supaya poinnya itu independen dari setiap levelnya. Jadi kita perlu namanya global variable yang bisa diakses semua scene. Jadi caranya itu, kalau mau ingin membuat global variable, jadi silahkan masuk ke ini mode script, kemudian buat file baru, new script gini. Jadi di dalam script ini buat script baru, sini new script, kemudian tulis jadi global, namakan dia global ini ya. Kita create, sini buat variabel namanya point sama dengan 0 ya. Nah, di sini nanti kita akan nge-assign si global ini menjadi global variable dengan cara project, kemudian project setting, kemudian sini ada global namanya. Jadi general input math localization global. Nah, di global ini kita pilih ini ya, global yang tadi kita buat, script globalnya. Open. Nah, kemudian kita add. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kita mau panggil, kita tinggal panggil saja huruf besar global, di dalamnya dot point gitu. Nah, di sini kita kemudian di UI-nya silahkan buat script untuk UI. Nah, di sini kita buat fungsi add score. Nah, fungsi add score ini untuk menambah skornya ke dalam label ini. Jadi kita cek dulu var score sama dengan global. Jadi kita panggil global variabelnya global point. Ini jangan pakai score deh, supaya lebih apa ya, lebih uniform. Jadi kita sama-sama namanya point saja, point, kemudian ini point. Kemudian kita mau poinnya ini bertambah, poin tambah sama dengan 1. Kemudian kita mau nampilkan dia labelnya ini, kita mau tampilkan skornya. Jadi kita buat referensinya, tarik label, kemudian tekan kontrol, lepas. Nah, di sini label dot text sama dengan point titik 2 tambah str point ini ya. Kemudian kita mau ngeset global pointnya ini sama dengan point, karena kan sudah tertambah ya, tapi global pointnya belum tahu bahwa dia sudah tertambah. Jadi kita perlu ngasih tahu dia point sama dengan point ini ya. Kemudian kalau mau nambah poin, berarti buahnya kita buat, lihat script buahnya, kita terus buat referensi di dalam script buah ini dari UI, tarik, tekan kontrol, lepas. Di UI ini kita panggil ketika musuhnya nambah itu ya, nambah poin, berarti UI dot add point. Nah, kita coba. Nah, tertambah ya, 1, 2, coba 3. Ini kan tapi karena belum terreset ya, jadi kita perlu nanti ngereset point ketika ngerestart gitu. Jadi gini, di UI nya kita perlu juga membuat fungsi reset point.
ini global point sama dengan 0, kemudian label text sama dengan 0. Kemudian reset itu ketika dia hancur si playernya. Jadi ketika hancur itu ketika kena musuh, ketika nge-reload ya. Berarti kita perlu tambahkan di sini UI, tekan Ctrl, lepas, kemudian UI di sini UI dot reset point. Kemudian ketika dia apalagi jatuh ini ya, ketika jatuh ke bawah gitu, jatuh ke sini, maksudnya jatuh ke sini. Nanti kita juga perlu panggil buat referensi untuk UI-nya, tarik, kontrol, lepas, kemudian UI dot reset point. Nah, kita tes ya. Berarti kita ambil poin dulu, coba poin 1, poin 2. Nah, kalau jatuh poinnya jadi 0. Jika misalnya kita mau ambil ini 1, 2, kemudian kalau kita kena musuh, nah jadi 0 lagi ya. Oke, berarti kita sudah punya 3 fungsi, sudah bisa mengumpulkan buah, sudah bisa ada musuhnya, dan sudah muncul poinnya. Jadi mungkin selanjutnya adalah kita ingin membuat untuk bisa scene-nya ini terduplikasi gitu ya. Maksudnya bisa selanjutnya gitu. Ini kan level 1, kita mau buat level 2-nya. Nah, kalau begitu ini sebenarnya kita tinggal bisa duplikat. Ini kan sudah ada ini sebenarnya. Jadi kalau mau buat duplikatnya, tinggal pilih level 1 ini yang TSCN ini, klik kanan, kemudian duplikat. Nah, tinggal kita pilih namanya jadi level 2 misalnya. Tapi sebentar dulu deh, sebelum buat ini kita perlu membuat finishing-nya dulu. Nah, kalau gitu berarti kita perlu membuat area 2D, child node, area 2D, ini finish, kemudian sprite. Nah, ini ada di, kalau tidak salah, ada di Pixel Adventure 1. Kemudian di dalamnya itu ada di item kalau tidak salah. Nah, item, kemudian checkpoint, ada N. Nah, ini silahkan pilih ini, finish N ya, ini ya. Kemudian taruh dia ke tekstur dari split tadi ini ya. Kemudian transform jadi 2. Terlalu besar kayaknya, 1 saja deh begitu. Kemudian buat collision shape nya, pilih yang kotak, oke. Dari sini kita perlu menambahkan script. Nah, tinggal tambahkan sinyal untuk mendeteksi apakah dia kena player. Kemudian enter, kemudian pilih ke finish. Nah, di sini kemudian if body is player, maka jadi get 3 ini change scene to pack. Ini jadi kita ingin mengubah scene-nya ke scene yang lain. Nah, kalau gitu kita perlu buat variable dulu supaya bisa diekspor var next scene
dengan tipe data vaksin. Nah, ini titik 2 ya, jangan sama dengan. Kemudian action ini kita masukkan di sini. Oke. Kemudian ini kita tarik ke, kita grupkan dulu deh. Kita grupkan dia. Kemudian taruh dia di sini. Sini ya. Nanti di ekspektornya kita tinggal tarik scene selanjutnya adalah scene level 2. Jadi tadi kita perlu duplikat tadi, mana level 1-nya, ini level 1 kita duplikat jadi level 2. Nah, jadi ada 2 di sini ya. Dan ini level 2-nya kita tarik ke sini. Nah, di level 2-nya silahkan misalnya saya mau ganti backgroundnya supaya dia membedakan sedikit ya. Background, kemudian pilih misalnya yang saya pilih yang purple. Ini level 2, kita kasih nama level 2 di background. Tarik yang purple tadi. Nah, ini sini. Dan mungkin saya mau variasinya ini di sini musuhnya yang di sini. Nah, ini. Dan kalau misalnya di finishnya ini kembali ke level 1 kalau dia sudah finish. Ya terserah ya, kalau misalnya kalian sudah punya level 3 ya silahkan taruh di finishnya ini, silahkan taruh level 3 nya di sini. Kalau misalnya saya mau level 1 saya dulu deh. Atau mungkin kalian punya home screen, nanti kalau misalnya punya main menu, silahkan pilih scene main menu, taruh di sini. Jadi nanti kalau misalnya sudah finish level 2 nya masuk ke main menu begitu ya. Kita coba dulu level 1 nya. Nah, level 1. Nah, kalau kita sudah sampai di finishnya akan masuk ke level 2 nya. Nah, ini ya. Ini ya. Oke. Sama mungkin ada masalah di poinnya ini, kenapa dia masih 0 ketika masuk ke level 2 nya. Sebenarnya enggak 0 ya, cuma tampilan awalnya dia enggak terbaca. Jadi kalau gitu berarti kita perlu mengubah si apanya ini ya, di UI nya ini kita perlu buat menampilkan, jadi sebelum ngeload scene nya dia akan membaca global variable nya dulu. Jadi function ready, jadi ini ready adalah fungsi yang dipanggil ketika kita membuatnya di awal gitu. Dia membacanya dulu baru menampilkan objeknya. Jadi di sini perlu kita tambahkan gini, var global point, atau langsung saja label text ini jadi global dot point ini ya. Ini juga perlu di copy ke yang level 2 nya. Oh iya, oke, sudah. Nah, misalnya gini, poinnya 1, 2, 3. Nah, jadi 3 ya. Jadi lanjutnya 4 gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan gimana ya? Mungkin membesarkan layarnya ini, kan tadi masih kecil gini ya. Mungkin kita akan nambahkan ke sana. Nah, kalau gitu berarti kita perlu hapus dulu ini. Kita pilih yang tile map layer.
kemudian pilih yang penghapus ini, silahkan dihapus. Nah dari sini kemudian kita akan panjangkan ke sebelah sana. Jadi kita kalau mau cepat tinggal pilih, hapuskan, jangan jadi penghapus, kemudian pilih ini, silahkan tekan shift ini, kalau misalnya diklik ya, sudah bisa memanjang ke sana. Ini ya. Kemudian ini untuk tutupnya. Salah, enggak serasa. Enggak sama, berarti kita perlu ubah. Kemudian hapus yang ini. Kemudian pilih yang ini. Oke. Kemudian selanjutnya mungkin backgroundnya perlu diperpanjang. Dan bawahnya ini juga perlu diperpanjang. Oke, mungkin bisa seperti ini. Kita coba. Kita masuk ke level 2 nya. Nah, jadi memanjang ke sana ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi silahkan kalian jika ingin menambahkan fitur-fitur, misalnya windownya mau diperpanjang ke sana atau tambah level 3, level 4, ya terserah. Nah, dari sini kalian saya kira sudah bisa membuat game platformer dengan musuh, dengan buah, dan silahkan membuat kreasi kalian sendiri, level desainnya bagaimana. Nah, nanti saja melihat jika ada yang berminat untuk membuat platformer sebagai tugas pengganti UTS-nya, ya silahkan. Baik, terima kasih telah mendengarkan tutorial part 2. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.